Karena manhaj salaf itu manhaj, Bang. Bukan satu kelompok, bukan satu sekte. Dia bukan sekte, tapi dia berbicara tentang manhaj, berbicara tentang cara, Pak. Yang mengikuti cara ini, mereka adalah salafiyun. Terserah baju mereka apa, peci mereka warna apa, seragam mereka itu seperti apa. Yang penting cara ini yang harus mereka ikuti, baru bisa kita katakan mereka itu salafi itu. Saya sedikit kembali ini sebelum kita uraikan ini. Jadi perjalanan panjang tadi, dari lahirnya Khulafaur Rasyidin, selesai wafatnya para Khulafaur Rasyidin yang 4, kekuasaan dunia Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sampai 100 tahun itu, Pak. Berarti sudah masuk ke abad penghujung abad kedua atau pertengahan abad kedua. Kaum muslimin ini sudah dikuasai oleh dinasti apa? Setelah itu Abbasiyah. Itu sampai beratus tahun, hampir 600 tahun, atau abad pertengahan ke-7 Hijriah. Hampir 500 tahun lebih dinasti Abbasiyah. Kita kenal nanti di zaman itu, masih setelah 3 generasi salaf ini, kaum muslimin di bawah dinasti Abbasiyah. Nanti kita dapati ada salah satu khalifah yang paling terkenal mungkin, atau kita kenali itu, namanya Harun Ar-Rasyid. Itu kaum muslimin dalam puncak-puncaknya, puncak kejayaannya, Pak. Semuanya dibedah di tengah kaum muslimin itu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan macam-macam. Beliau mendirikan itu Baitul Hikmah di Baghdad itu sebagai pusat literasi, perpustakaan paling besar, tempat pendidikan paling besar, yang datang orang-orang luar Arab atau luar Islam itu yang pergi ke sana untuk menuntut ilmu. Fitnah pertama muncul setelah wafatnya Harun Ar-Rasyid. Siapa khalifah? Al-Amin. Al-Amin masih aman bermain dengan para ulama-ulama ahlu sunnah. Wafat Al-Amin diganti dengan khalifah Al-Ma'mun. Di sini sebenarnya puncaknya. Al-Ma'mun itu penasehat-penasehat sekitarnya itu hampir dipastikan semuanya pentolan-pentolan pendiri sekte Mu'tazilah. Fitnah pertama mereka di dalam dunia Islam, mereka mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Di zaman Al-Ma'mun inilah beliau mengiktirafkan madhab daulah Islamiyah adalah Mu'tazilah, Pak. Orang diuji imannya di masjid-masjid, di tempat-tempat pendidikan. Kalau saya seorang guru, saya seorang pendakwah, ditanyakan, bagaimana pendapat Anda tentang Al-Quran? Kalau Anda katakan Quran itu kalam Allah, nggak boleh ngajar lagi, masuk penjara. Ada yang dibunuh, ada yang masuk penjara, ada yang luar biasa. Coba bayangkan di tengah banyaknya kaum muslimin ahlus sunnah yang berdiri tegak di hadapan Al-Ma'mun mengatakan Quran itu bukan makhluk. Kita ketahui dalam riwayat itu cuma 4 orang saja, Pak. Ada Ubaidillah, ada Hasan, ada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ada sahabat karibnya itu Muhammad ibnu Nuh. Nanti coba dibaca sejarahnya. Ini sejarah bisa kita katakan sebagai kebangkitan pertama ahlu sunnah. Dari 4 orang ini dipaksa dipukul luar biasa itu. 2-nya, Ubaidillah dan Hasan ini, akhirnya dalam kondisi terpaksa. Hati mereka tetap dalam keimanan Quran itu kalam Allah, tapi karena dipukul luar biasa, Pak, akhirnya mereka mengatakan Quran makhluk, dilepaskan. Tinggal Muhammad ibnu Nuh dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal, Pak. Dalam satu perjalanan masih dalam sebagai tahanan, Muhammad ibnu Nuh wafat. Anda bayangkan tinggal 1 orang, Pak. 1 orang ini semuanya di bawah takdir Allah. Kalau orang ini tidak ada, kita hari ini pemahaman kita sama seluruh dunia, Pak. Mu'tazilah. Quran itu bukan kalam Allah. Tapi orang ini berdiri tegak, namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau yang mengatakan bukan, Quran itu kalam Allah. Kalau Anda baca karya Imam Zahabi tentang biografi Imam Ahmad, menangis, Pak. Dipukul dengan segala bentuk penyiksaan. Hanya beliau harus mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan, aku berhenti dipukuli, berhenti dicambuk hanya ketika aku pingsan. Kalau udah pingsan, istirahat ya. Algojonya istirahat, semua istirahat. Ketika beliau sadar kembali, dimulai lagi asapnya. Wafat Al-Ma'mun, rupanya Al-Ma'mun mewasiatkan kepada khalifah setelahnya, namanya Khalifah Al-Mu'tasim.
Apa katanya? Mu'tasim, jadikan akidah Mu'tazilah akidah seluruh kaum muslimin dan bunuh Ahmad. Rupanya Mu'tasim tidak sampai hati untuk membunuhnya, tapi melakukan dengan perlakuan yang sama dilakukan oleh Al-Ma'mun. Siksa Imam Ahmad. Ganti khalifah masih dalam penyiksaan. Masuk penjara, disiksa dengan segala macam bentuk penyiksaan itu. Al-Gojonya mengatakan kalau sekiranya penyiksaan itu dilakukan kepada seekor gajah besar, maka gajah itu sudah punah. Itu kesaksian Al-Gojo ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Kalau pukulan seperti itu, siksaan seperti itu dilakukan untuk gajah yang sangat besar, gajah itu mati. Tapi yang kami heran, Imam Ahmad nggak mati itu. Imam Ahmad ini nggak mati, kokoh beliau, tegar beliau. Wafat Mu'tasim, naik khalifah Wasik, masih sama juga. Cuma Wasik ini melihat satu fenomena sosial ketika itu, Imam Ahmad ini makin disiksa, pengikut di luarnya makin kuat. Karena orang melihat ini rupanya yang tegar di atas sunnah, di atas agama yang hak, akidah yang benar, itu cuma satu orang. Di luar itu pengikutnya luar biasa itu. Maka dia mengambil inisiatif kedua, Ahmad ini jangan dipenjara lagi, tapi dijadikan tahanan rumah. Tidak boleh berjumpa dengan siapapun manusia, tidak boleh dia salat berjamaah, kurung dia di rumah. Jadi dia jadi tahanan kota di rumah, salat jamaah nggak boleh. Kalau saya rasa Pak, posisi kita atau dai kita seperti posisi Imam Ahmad, sudah kita kudeta pemerintahnya Pak. Di luar itu jutaan manusia siap mengatakan Ahmad, apa kata Ahmad? Apa kata Ahmad, Pak? Apa kata Ahmad? Tapi Imam Ahmad tidak dibolehkan salat jamaah, ya sudah. Salat di rumah. Jadi tahanan, ya sudah. Beliau yakin sekali dengan janji-janji Allah, pasti nanti akan ada kemenangan yang akan Allah berikan. Rupanya betul, wafat Khalifah Wasik, naik Khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil ini paling memfavoritkan Imam Ahmad. Coba Anda bayangkan, Anda dalam kondisi siksaan, dikeluarkan dari penjara sebagai tahanan rumah, dipanggil oleh khalifah, mengatakan, wahai Ahmad, wahai Imam, apa yang engkau inginkan aku lakukan? Pupil roda. Dunia dikasih di sisi Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Ini cobaan lebih besar. Dunia dikasih Pak Khalifah, apa yang Anda perlu? Mulai diiklankan lagi, akidah negara Islam ini adalah akidah sunnah. Di situ lahirlah karya-karya Imam Ahmad. Muncul kembali karya-karya Imam empat madhab, Imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karya-karya Ashabus Sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, dan musnadnya Imam Ahmad. Hadis dicetak besar-besaran oleh dinasti Abbasiyah, disebarkan untuk kaum muslimin supaya mereka bisa memurnikan kembali agama mereka. Ini bisa, kalau bagi saya merasa ini fase pertama dari fase lahirnya kelompok Salafi tadi ataupun Ahlus Sunnah tadi. Di fase ini Ahlus Sunnah sudah membentuk diri dengan ciri-ciri yang khas, punya karakteristik yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang ada di zaman itu. Mu'tazilah ada, Syiah ada, Khawarij ada, Murji'ah ada. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu banyak. Syiah saja bukan satu kelompok Pak. Syiah itu sudah terbagi menjadi puluhan kelompok di masa itu. Kalau sekarang Syiah sudah 400 kelompok lebih, 400 sekte lebih. Ada Batiniyah, ada Syiah ini, Syiah itu. Dari level mungkar yang paling besar sampai mungkar yang kecil itu. Di zaman Imam Ahmad, di zaman ini, imam-imam yang kita kenal ini, pemilik sunan yang 6, kemudian imam madhab yang 4, itu semuanya ulama Ahlus Sunnah. Mereka sudah merumuskan ciri khas Ahlus Sunnah itu apa. Sebenarnya sederhana sekali ciri khasnya. Mereka mengikuti Quran dan hadis yang sahih. Itu ciri khas utamanya. Yang mereka ikuti itu dalil, wahyunya. Jadi kalau Anda punya karakteristik ini, Anda harus bertanya, untuk akidah dan ibadah Anda, dalilnya apa? Mereka mengikuti Quran, Sunnah. Semua sekte yang hadir zaman itu mengatakan kami mengikuti Quran, Sunnah. Bedanya di mana Pak? Bedanya, kelompok Ahlus Sunnah ini mengikuti Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi terbaik. Jadi pemahaman generasi terbaik itu pemahaman para sahabat, pemahaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebenarnya inti dari Ahlus Sunnah itu di situ. Ketika datang ayat Quran Anda imani, ketika datang hadis Anda imani, kemudian Anda mengimaninya dengan pemahaman para sahabat.
Bukan justru kita mengimaninya dengan pemahaman kita, generasi khalaf, tapi dengan pemahaman generasi salaf. Karakteristik utamanya di situ. Kalau Anda sudah beriman terhadap Quran, terhadap sunnah, dengan pemahaman para sahabat, maka muncul ciri khas yang lain. Apa ciri khas yang lain? Misalnya, kelompok ahlus sunnah ini ahlul wasatiyah wal i'tidal. Orang moderat mereka. Orang yang berada di pertengahan. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ketika ada orang mengatakan pelaku dosa besar kafir, dari kubu Khawarij, dari kubu sebelah mengatakan pelaku dosa besar imannya masih sempurna. Ahlus sunnah berdiri di depan, di tengah. Pelaku dosa besar itu muwa'adun bi azab, terancam di azab besok hari kiamat, tapi dia bukan kafir, dan kalau Allah kehendaki Allah masih bisa mengampuninya. Mereka bisa menggugurkan dosanya dengan taubat. Berada di tengah. Ketika lahir fitnah tentang takdir, ada kelompok ekstrem kanan mengatakan semua yang kita lakukan itu sudah Allah tetapkan. Orang Jabariyah. Kalau kita lihat dia pelaku dosa besar, tapi dia melakukan sesuai kehendak Allah, berarti dia dapat pahala. Orang maksiat dapat pahala, Pak. Jadi ketika Fir'aun kita tanya mereka itu, Fir'aun itu mengatakan aku adalah Rabbukumul A'la, Tuhan kalian paling tinggi. Fir'aun berdosa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena Fir'aun mengatakan sesuai dengan kehendak Allah. Katanya balik, kenapa ditenggelamkan? Oh, itu bukan tenggelam air, Ustaz, itu tenggelam dalam lautan hikmah, gitu, Pak. Nah, ayolah coba tenggelam dalam lautan hikmah, Pak. Mereka ada ekstrim kanan, lahir ekstrim kiri. Orang Mu'tazilah. Hari ini banyak itu di kampus-kampus kita. Mereka mengatakan apa? Semua yang kita lakukan itu tidak ada hubungan dengan takdir. Kemunduran umat ini gara-gara percaya dengan takdir. Baca-baca takdir, lumpuh insya Allah, akhirnya nggak berusaha, tidak bekerja keras, akhirnya gagal. Semua usaha kita yang tentukan, tidak ada kaitan dengan Allah. Itu orang Mu'tazilah, Pak. Tapi Ahlus Sunnah berdiri di tengah. Kita imani takdir. Fasenya 3, Allah punya ilmu Allah sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah ditulis ketika kita masih janin. Allah punya catatan untuk semua yang akan terjadi. Kemudian semua yang terjadi itu Allah kehendaki terjadi, dan kemudian Allah ilhami diri kita untuk memilih dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan, akhirnya sesuatu itu terjadi. Ahlus Sunnah beriman terhadap takdir dan juga percaya tentang ikhtiar, kasab, usaha si hamba. Kita berada di tengah, Pak. Jadi itu jadi karakteristik Ahlus Sunnah. Umat pertengahan, umat wasatiyah. Dia tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dia berada di tengah dalam semua pembahasan akidah dan ibadah itu. Itu jadi karakteristiknya. Sebenarnya intinya kembali kedua pernyataan kita yang pertama tadi. Mereka mengimani Quran, mengimani sunnah, dan memahami Quran sunnah ini dengan pemahaman generasi salaf, bukan dengan pemahaman mereka sendiri. Maka kalau kita berbicara dengan Ahlus Sunnah itu pertanyaannya selalu dalilnya apa, Ustaz? Dan ketika kita mendengar ustadz-ustadz menyampaikan, semua menyampaikan tentang dalil. Saya berceramah, ada orang bertanya, saya tidak tahu dalil, saya mengatakan wallahu a'lam, nggak tahu saya. Tapi ketika saya tahu dalil, saya menjawab. Karena kenapa? Keyakinan kita satu. Semua yang kita katakan tentang agama, semua yang kita buat tentang agama, kita harus tahu sumber. Baru kita menjadi ahlu al-ittiba, orang yang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.